Assalamualaikum Sobat Asri. Di video kali ini saya ingin menerangkan tentang rumah second. Ya, ada yang belum tahu kan rumah second seperti apa? Berikut simak penjelasannya. Rumah second ya. Rumah second atau bahasa kasarnya rumah bekas begitu ya. Ini adalah rumah tinggal yang sudah tidak ditempati oleh pemilik lamanya. Bisa karena dia ingin berpindah ke tempat yang lainnya, atau tempat kerjanya jauh dari rumah tinggalnya sehingga dia harus mendekati tempat kerjanya. Ada juga yang ingin butuh dana untuk usaha dan bermacam-macam lain alasannya. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah tinggal dengan harga yang lumayan. Namun kita harus berhati-hati ketika ingin membeli rumah second. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Anda sekalian yang ingin membeli rumah second. Di antaranya yang pertama, pastikan lokasinya. Karena banyak informasi yang kita dapat dari selebaran-selebaran di pinggir jalan, entah itu dikasih orang, dan selebaran itu menawarkan banyak sekali varian-varian rumah tinggal dengan bahasa-bahasa yang sangat menarik tentunya. Dijual rumah second, harga terjangkau ataupun harga misalnya dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak informatif. Mengapa? Karena kita hanya mengangan-angan saja. Oh, rumahnya seperti ini. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah Anda harus cek langsung ke lokasinya. Anda bisa mengajak saudara atau teman yang mengerti tentang rumah tinggal dan bangunan. Hal yang kedua yang harus Anda tahu, selain dari lokasi yang harus jelas tadi itu, maka yang kedua ini adalah akses jalannya. Akses jalan menuju lokasi apakah sesuai atau nyaman untuk dilewati. Dan juga akses untuk ke rumah itu sendiri. Apakah cukup lebar atau nyaman sehingga mungkin ketika Anda mempunyai mobil, Anda tidak akan kesulitan untuk masuk dan keluar dari lingkungan rumah tinggal Anda. Hal terpenting yang lainnya yang ketiga di sini adalah Anda harus tahu legalitas dari rumah tersebut. Apakah bentuknya dari SHM atau dari HGB atau dari AJB? Ini Anda harus tahu sehingga Anda tidak akan kesulitan ketika nanti Anda ditanyai tentang status rumah ini seperti apa, aktanya ada apa tidak. Dan ini bisa Anda pertanggungjawabkan ketika Anda memiliki surat yang jelas seperti itu. Dan pertimbangan yang keempat, selain dari tadi ya, ada lokasi, ada akses jalan, kemudian legalitas rumah tinggal, dan yang keempat ini adalah fisik dari bangunan itu sendiri. Pasti kita akan menemui banyak sekali rumah-rumah tinggal yang dijual, namun fisiknya tidak layak seperti itu. Oleh karenanya kita harus pastikan secara langsung dengan kondisi yang sebenarnya. Kita harus cek lokasi dan kita amati bangunannya seperti apa. Dari segi eksterior mungkin dari catnya, cat luarnya seperti apa. Apakah masih bagus atau ada yang mengelupas. Kemudian yang kedua, cek dari dinding-dindingnya. Ada rumah yang dijual tapi dinding sampingnya itu belum di finishing atau di plester sehingga terlihat batanya seperti itu. Itu secara eksterior. Bagaimana dengan interiornya? Kita juga harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi di dalam rumahnya. Yang pertama yang bisa dilihat adalah dari dindingnya. Dindingnya apakah ada retak rambutnya, kemudian apakah ada bekas lembabnya di sana, dan juga dari segi lantainya. Lantainya itu apakah ada retaknya ataupun ada yang belum terpasang mungkin di sana, dan juga dari plafon. Di plafon biasanya itu ada bercak-bercak hitam itu yang kita tahu itu berisiko karena pasti di sana ada kebocoran di bagian atapnya. Kita juga bisa lihat dari kusennya, jendela dan juga pintunya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dan pertimbangan-pertimbangan tadi itu juga mempengaruhi dari harga. Ketika Anda sudah ditawari dengan harga yang mungkin cukup fantastis, namun kondisinya ada yang kurang pas, itu juga Anda bisa nego di sana. Dan pertimbangan-pertimbangan tadi itu mempengaruhi beberapa hal yang akan Anda tanggung.
Tanggungan-tanggungan ini nanti berakibat pada renovasi yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki rumah. Tentunya renovasi ini juga harus dipertimbangkan selain daripada harga rumah yang Anda tawar tadi itu. Itulah 4 hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda membeli rumah second. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen di bawah apabila ada pertanyaan seputar rumah dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa mengetahui update video dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.